32 Ternyata Arfa. Vika, wah kamu banyak berubah ya, ujar seorang pria yang berdiri di ambang pintu. Pria itu tidak lain adalah adik Ali, Arfa. Sofika terkejut, karena ternyata Arfa mengenali dirinya. Sofika menatapnya dengan tatapan penuh keheranan, tentu saja berakting sebagai putri. Saya putri, kamu salah orang, ujarnya tenang. Hahaha, bukannya percaya, Arfa malah tertawa renyah. Kenapa tertawa? Masih bersikap dengan tenang. Ayolah, Vika, kamu tidak perlu akting di depanku. Kamu itu Sofika bukan putri. Arfa malah semakin keras tertawa. Saya putri, kamu salah orang. Sekarang Sofika sudah mulai semakin gelisah. Tidak percaya, ledek Arfa dengan tatapan penuh selidik. Diubah seperti apapun, aku akan tetap mengenali kamu. Cika, cek, tapi candaan kamu memang bagus juga sih, ujarnya masih dengan kekahan. Masuklah. Akhirnya Sofika menyerah, pria ini sungguh menjengkelkan. Sofika masuk duluan, diikuti Arfa. Mereka kemudian duduk saling berhadapan di ruang tamu. Untuk apa kamu kesini? Tahu dari mana rumahku di sini? Berondong Sofika. Tuh kan kamu beneran Sofika. Aku tadinya sedikit ragu juga sih, hehehe. Bukannya menjawab, Arfa malah mengatakan hal lainnya. Sofika mengembuskan napas jengkel, Arfa sungguh menguras emosinya. Kamu mau apa kesini? Tanya Sofika dengan kesal. Aku hanya mampir saja, tadi habis dari rumah teman. Dan alamat ini, aku tahu dari ibu, jawab Arfa. Ibu, artinya yang memberitahu Arfa adalah ibu Sofika. Karena kalau kepada orang tuanya, Arfa dan Ali akan memanggil mama dan papa. Kamu berubah banyak, lebih ehem. Arfa berdehem, dia tidak melanjutkan perkataannya. Cantik, cibir Sofika. Arfa mengedikan bahu tanpa berkata-kata, membuat Sofika merasa sedikit kesal. Kamu kenapa bisa mengenaliku? Tanya Sofika penuh tanda tanya, dia menatap Arfa lekat. Setiap orang yang menyayangi kamu, pasti akan mudah mengenalimu, jawaban Arfa membuat Sofika termenung. Artinya, Faras tidaklah menyayanginya. Sehingga, dia sama sekali tidak mengenali dirinya. Sofika menghela napas dalam, dia tersenyum kecut. Kenapa harus bertanya lagi kepada hatinya tentang perasaan Faras kepada dirinya? Sudah jelas bukan, kalau Faras sama sekali tidak mencintainya. Maaf kalau ucapanku salah, ujar Arfa dengan salah tingkah. Sofika menatap Arfa dalam. Artinya kamu menyayangi aku? Tanyanya. Hah, Arfa tampak gelisah untuk sesaat. Tapi sedetik kemudian dia mampu memperlihatkan sikap tenangnya. Hahaha, kita sudah lama saling mengenal. Tentu saja, aku akan mudah mengenali kamu. Lagi pula aku ini orang yang mudah mengingat orang yang pernah aku temui, jawab Arfa. Sofika tersenyum masam. Ini rahasia, jangan bilang kepada siapapun tentang identitasku, ujar Sofika dengan penuh harap agar Arfa membantunya. Arfa mengerutkan dahi. Maksudmu apa? Tanyanya. Lalu, Sofika mulai menceritakan rencananya dengan Ali kepada Arfa. Arfa terkejut untuk sesaat mendengar semua cerita Sofika. Mau kan kamu membantuku untuk menjaga rahasia ini? Ujar Sofika setelah ceritanya selesai. Arfa sempat diam untuk sesaat, mungkin memikirkan terlebih dahulu semuanya. Hingga, akhirnya dia mengangguk setuju. Oke, aku akan membantumu, jawab Arfa. Sofika tersenyum lega. Terima kasih, ya. Untuk sesaat, mereka tak ada yang berbicara. Keduanya saling diam, dan tampak canggung. Sofika dengan Arfa memang tak terlalu dekat. Berbeda dengan Ali, Sofika sudah sedekat saudara kandung. Kemudian, Sofika melihat jam yang melingkar di tangan kirinya,
ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang lewat sedikit. Sudah jam 11 lebih, ujar Sofika. Dia mengusir Arfa secara halus. Rasanya sungguh tidak nyaman berduaan dengan pria yang bukan muhrimnya seperti ini. Apa kamu sedang mengusirku? Tanya Arfa dengan menyipitkan mata. Sofika mengembuskan napas pelan. Iya, sudah tahu pakai nanya lagi, ketusnya. Arfa tertawa geli. Kamu bahkan belum menawariku minum, ujarnya. Dia enggan beranjak dari tempat duduknya. Sofika mengembuskan napas jengkel. Tapi sebagai pribumi yang baik, dia akan menyuguhkan minuman untuk adik dari sahabat terbaiknya itu. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan buatkan minum dulu, dan dia beranjak dari duduknya. Baru saja Sofika melangkahkan kakinya 2 langkah, terdengar suara Arfa berbicara yang membuat dia jengkel. Tidak ditanya dulu, aku mau minum apa? Tanyanya diiringi kekeh. Sofika membalikkan badan. Sayangnya hanya ada air putih saja, ucapnya kesal. Kemudian melangkah dengan lebar-lebar meninggalkan Arfa yang malah tergelak. Arfa masih tertawa, sampai Sofika tak terlihat lagi dalam pandangan matanya. Barulah dia diam, dan merogoh ponsel dari saku celana kargo yang dipakainya. Kemudian dia membuka aplikasi media sosial, dan menonton video. Beberapa saat kemudian, Sofika datang dengan membawa 2 gelas es teh dan beberapa potong lapis legit yang ada di dalam kulkas, yang sempat dia beli sebelum kepulangan Faras kemarin. Arfa mematikan ponselnya, kemudian kembali memasukkan ke dalam saku celananya. Es teh. Wah, panas-panas begini memang enak minum yang dingin-dingin, ujarnya, sambil meraih gelas dan meneguknya cukup banyak. Rasanya semanis yang bikin, kekeh Arfa sengaja menggoda. Tentu saja godaan itu tidak mempan kepada Sofika, dia sudah sangat mengenal Arfa, meski tidak sedekat itu. Arfa cukup tengil, suka bercanda, dan dinilainya playboy. Ya wajarlah pandai menggombal. Iyalah manis, kan pakai gula, sahut Sofika malas, yang ditanggapi Arfa dengan kekehan. Menurutnya Sofika lucu. Saat kamu masih gemuk saja sudah menggemaskan, apalagi sekarang, wah tambah menggemaskan, ceplos Arfa. Sofika menunjukkan reaksi pura-pura mau muntah mendengar perkataan Arfa. Dan mereka terus saja berbincang, yang sebenarnya lebih ke saling ejek. Membuat Sofika kesal dan ingin dia cepat pulang saja. Arfatan, pulang sana, aku mau istirahat. Sofika menarik tangan pria itu dan mendorongnya sampai pintu. Hahaha, Arfa malah tertawa renyah, bukannya marah diusir begitu. Tapi, dia malah merasa Sofika itu sangatlah lucu. Saat diambang pintu utama, Arfa malah mengatakan sesuatu yang membuat Sofika terkejut dan sempat baper untuk sesaat. Arfa berdiri berhadapan dengan Sofika. Dia menatap Sofika lembut. Tidak seperti biasanya, kesan pecicilan tiba-tiba saja hilang dari Arfa. Dia tampak serius saat bicara. Vika, hari ini kamu mengusirku. Suatu hari nanti kamu akan tahu kalau aku tulus kepadamu. Andai tidak demi Kak Ali, maka aku akan meminangmu, dengan senyuman terbit dari bibir Arfa. Sofika sempat sangat terkejut dan syok untuk sesaat. Apa tidak salah dengar? Apa maksud Arfa? Apa Ali dan Arfa menyukai dirinya? Sofika geleng-geleng kepala. Hahaha, dan Arfa tertawa renyah. Kemudian mengusik kepala Sofika sesaat. Kamu percaya perkataanku? Konyol, kamu tahu kan aku tidak suka cewek gendut kayak kamu. Ralat, sekarang kamu udah semok, sambil mengedipkan mata. Kemudian, Arfa membalikkan badan. Dia pun melangkahkan kaki meninggalkan Sofika yang masih mematung akibat perkataannya. Saat Arfa masuk ke dalam mobilnya, barulah Sofika sadar. Dan dia berlari mengejarnya. Lagi-lagi, Arfa malah mengatakan sesuatu yang membuatnya kesal. Jangan baper ya, aku tahu pesonaku terlalu kuat untuk ditolak. Sayangnya, aku tak punya niat menjadi selingkuhan istri orang,
Hehehe, kekehnya sebelum melajukan mobil. Dasar kampret, pekik Sofika. Dan, dia misuh-misuh sambil masuk ke dalam rumahnya. Baru saja, pantatnya nempel di karpet yang ada di ruang santai. Dari luar sudah terdengar suara deru mesin mobil. Membuatnya harus kembali berdiri untuk membukakan pintu. Dia hafal betul siapa yang datang. Tentu saja suaminya. Sofika merapikan diri dan mulai berdehem-dehem untuk mengubah suaranya menjadi putri. Ya, dia akan kembali berakting menjadi putri di hadapan Faras, suaminya. Ceklek, dia membuka pintu. Dia bisa melihat kalau Faras tidak pulang sendirian. Ada Yura yang ikut turun dari mobilnya. Hal ini membuat dadanya terasa sesak. Dia mengepalkan tangan.